Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi henti-hentinya kita terus mengingatkan kepada diri kita masing-masing agar senantiasa ightinamul fursah, mengambil manfaat, keuntungan di saat ada kesempatan. Dan kita saat ini masih berada di bulan yang penuh berkah, di bulan yang Rasulullah SAW katakan atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh barakah. Di dalam Sahih Muslim juga Rasulullah SAW mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatisy syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan akan dibelenggu para syaitan. Dan sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Padahal kemarin kita menunggunya, menantinya, seakan-akan belum datang atau tidak datang, sampai akhirnya tatkala kita datang dan kita melewatinya di 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, bahkan ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Jadi kita berada di malam-malam yang paling utama yang ada di dunia ini, yaitu malam di bulan Ramadan. Karena di sana ada malam qadar. Adapun hari yang paling utama yang ada di dunia ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Tetapi malam-malam yang akan kita lewati di bulan Ramadan ini tinggal beberapa malam lagi. Maka yang demikian ini menjadi catatan bagi kita masing-masing, betapa cepatnya waktu berlalu. Itulah waktu yang ada di dunia ini, sangat cepat berganti. Berbeda dengan tatkala waktu di mana kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi dalam
kesempatan kita kali ini kita ingin mengingatkan untuk diri kita sendiri dan juga hadirin semuanya bahwasanya ini adalah kesempatan yang banyak sekali orang menginginkan, tetapi belum sampai di akhir daripada bulan Ramadan ini ajal sudah menjemput mereka. Ada di antara mereka ajalnya belum menjemput. Mungkin dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk. Maka di sisa-sisa hari yang demikian ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashra al-awakhir min Ramadan shudda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa aqama lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Aisyah, apabila beliau masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau ternyata meningkatkan durasi ibadahnya. Bahkan beliau tidak menggauli istrinya lagi. Wa aiqadha ahlahu, dan memberikan penyemangat kepada istri-istrinya agar menghidupkan malam. Makanya malam yang paling utama yang ada di dunia ini adalah malam-malam yang ada di bulan Ramadan, karena adanya malam Qadar. Padahal ada kejadian satu malam terjadi sekali saja, dan sekali saja sepanjang kehidupan dunia ini, dan kejadian juga hanya sekali dan terjadi hanya pada satu nabi, tetapi masih kalah dengan malam-malam yang ada di bulan Ramadan, yaitu malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sekali hanya pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sepanjang kehidupan dunia ini cuma sekali saja, masih kalah. Maka Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Berarti di sini perhatian kepada ketahanan kesehatan tubuh kita, keluarga kita, juga menjadi pemantik agar malam-malam kita itu lebih berisi. Karena sesungguhnya yang membedakan malam yang dilewati oleh seseorang dibandingkan orang lain adalah nilainya. Adapun jamnya, waktunya sama, tapi nilainya berbeda. Bahkan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan manusia sama-sama berdoa, tapi nilai doanya beda. Ada di antara mereka yang berdoa, di samping dia meminta apa yang dia inginkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, dia juga dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, kebanyakan manusia berdoa hanya meminta apa yang menjadi kebutuhannya. Ini beda, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Padahal doa paling berapa lama? Lah, malam ini berapa lama, coba bayangkan. Membedakan nilainya yang didapatkan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian juga Rasulullah SAW aqama lailahu, juga menghidupkan malamnya. Jadi malamnya ya, dipenuhi dengan zikir, wirid, ya, sehingga tatkala kita misalnya bangun malam, kalau menurut penjelasan ya, Syekh bin Baz, beliau mengatakan, ya, tatkala beliau ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya bagi mereka yang sudah sholat tarawih dan sholat witir, kemudian dia bangun malam, apakah boleh dia untuk bertahajud? Maka beliau
mengatakan ya, mencari waktu untuk bertahajud ini adalah perkara yang disyariatkan. Sehingga bagi mereka yang bangun malam, kerjakanlah sholat malam menurut penjelasan beliau. Cuman jangan ditutup lagi dengan witir. Maknanya apa? Maknanya menggunakan waktu malam untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, raghima anfur rajulin adrakat Ramadan thumma salaha falam yughfar lahu. Ini yang menjadi catatan bagi kita. Celaka bagi seseorang yang menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan ini hampir berlalu atau Ramadan ini selesai, falam yughfar lahu, dan ternyata dia belum diampuni. Itu didoakan dengan celaka. Berarti di bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan untuk kita meminta ampun, memperbanyak istighfar. Karena orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bisa istirahat. Orang-orang yang bisa istirahat. Bagaimana mungkin dia akan istirahat sementara dia belum dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha di antaranya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maksudnya hisab yang mudah adalah al-ardu, yaitu ditampakkan. Ditampakkan, ini loh catatan amalanmu. Kita melihat ada kesalahan, tetapi kita tidak ditanya, kita suruh lewat saja. Ini namanya al-ardu, ditampakkan. Tetapi kalau sampai ditanya, ya, idza nukisha udzib, dan apabila ditanya ini perbuatan kamu ini gimana ini, pasti diadab. Nah, maka kita mohon kepada Allah, karena orang-orang yang diampuni dosanya itulah yang bisa istirahat. Bagaimana mungkin dia bisa istirahat dalam keadaan dia masih ada sengketa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya. Maka di sini ya, jangan sampai kita terkecoh. Betapa perkara-perkara dunia yang kita cari, kebaikan yang lain yang kita perjuangkan, tetapi ternyata Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah yang aku lakukan, ya, idza adraktu lailatul qadri, apabila aku menjumpai malam qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat penting, mengajarkan doa yang pokok, ya, yaitu apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang sangat mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bukankah kebutuhan kita itu banyak? Apalagi Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, jiwa yang sangat besar, perjuangan yang tidak kenal menyerah. Ternyata beliau doanya dengan doa ini,
minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya tatkala manusia tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan merasakan tenangnya kehidupan pasca kematiannya. Dia akan senantiasa menghadapi perkara-perkara yang dia nggak tahu kapan berakhirnya. Maka ini adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh setiap individu, sampai diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya coba kalau kita dengar hadis-hadis yang bertanya dengan ini, contohnya misalnya ya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Juga tentang masalah puasa sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Tatkala Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh Aisyah, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Ya, kenapa engkau kerjakan yang demikian ini? Ya. Padahal Allah telah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah akan datang? Maka pembahasan diampuni dosa menjadi kebutuhan bagi setiap hamba, karena inilah yang paling dicari oleh hamba tatkala dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Ramadan ini berakhir, kita harus berusaha mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon agar Ramadan kita diterima. Cuman memang tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah Ramadan kita diterima atau Ramadan kita tidak diterima. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada. Jadi tidak ada di antara kita yang tahu Ramadan kita diterima atau tidak diterima. Tidak ada. Cuman di sana ada tanda-tandanya. Tatkala kita nanti selepas Ramadan ibadah kita meningkat, kecintaan kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, maka itu tanda-tanda Ramadan kita diterima. Sehingga tatkala di akhir Ramadan ini ibadah kita meningkat, berarti itu tanda Ramadan kemarin insya Allah Ramadan kita diterima. Atau persiapan-persiapan Ramadan kita ini mendapatkan pertolongan Allah SWT. Karena di saat-saat ini sudah ada orang yang berbahagia dengan padahal belum berakhir padahal belum berakhir, sudah berbahagia seakan-akan Ramadan telah berakhir, seakan-akan sudah mulai boleh berbuka puasa. Di pasar-pasar itu mulai banyak orang yang makan, warung-warung kayak gitu. Mungkin banyak yang safar. Tetapi ini adalah saat-saat yang penting. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal amru bil khawatim. Sesungguhnya perkara itu tergantung pada akhirannya. Sehingga tatkala manusia mengakhiri Ramadan bukan dengan keadaan yang meningkat di akhirnya,
bahkan sebagian gagal sebelum masuk akhirnya. Ini yang sering disebut dengan su'ul khatimah. Padahal yang dibutuhkan adalah husnul khatimah. Sehingga di akhir-akhir Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan, kekuatan, dan memang jalannya itu. Kita mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita minta tolong kepada Allah dengan senantiasa kita mengerjakan sholat dan juga sabar. Di samping juga dengan permohonan-permohonan kepada Allah yang lainnya, karena ini jalannya. Ini jalan bagaimana kita bisa mendapatkan akhir Ramadan sebagaimana yang dibutuhkan. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian tatkala kita di akhir-akhir Ramadan ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya kita itu mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus, walaupun hanya sedikit. Yang kita khawatirkan selesai Ramadan, selesai kegiatan yang menunjukkan kita itu mengerjakan Ramadan karena Allah. Yang kita khawatirkan begitu lewat Ramadan, seakan-akan kita kemarin mengerjakan Ramadan bukan karena Allah, tetapi karena Ramadan. Jadi seakan-akan kita mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan ini bukan karena Allah, tetapi karena apa? Karena bulan Ramadan. Kalau memang kita beribadah di bulan Ramadan karena Allah, begitu lewat bulan Ramadan, Allah masih ada apa tidak? Masih. Tetapi kalau dia beribadah di bulan Ramadan karena bulannya, selesai Ramadan masjid kosong. Nah ini masjid apa? Kosong. Yang baca Quran sepi. Ya, nanti kalau sudah tanggal 2 Syawal misalnya, yang mengerjakan puasa sunnah jarang, kayak lupa. Berlalu Ramadan, berlalu amal soleh, baca Quran lupa, ke masjid berat. Sehingga perlu kita perhatikan, nanti tanggal 1 Syawal, 2 Syawal kita survei masjid, maghribnya, subuhnya, kira-kira jamaahnya banyak apa sepi? 2 Syawal, 3 Syawal, banyak apa sepi biasanya kayak gini? Kosong ya? Kenapa? Kenapa masjid kosong? Ramadan telah berlalu. Lah, kamu beribadah kepada Allah pas di bulan Ramadan, atau kamu beribadah karena Ramadan? Nah, maka sebagian orang-orang yang perhatian, dia beribadah di bulan Ramadan karena Allah tidak pengaruh. Di kesempatan di rumah masih baca Al-Quran dan seterusnya. Maka di sini amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang langgeng, yang terus menerus.
Memang untuk bisa kita melanggengkan amalan, ya tadi kontrol, ya kontrol. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita jatuh, ya jangan sampai sakit, jangan sampai jatuh sakit. Karena Allah SWT mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah keinginan adalah kemudahan. Sehingga pernah satu ketika tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha semangat sekali beribadah qiyamul lail, akhirnya badannya diikat, ya, yang satu ke sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Kalau ngantuk, ya, maka dijatuh tadi sana yang narik, jatuh sana tadi yang sana narik. Rasulullah SAW mengingkari agar kita beribadah sesuai dengan kemampuan. Alaikum bima tutiqun. Kamu kalau beribadah, ya jangan terlalu memaksa. Maksudnya, ya disinilah pentingnya kita menjaga stamina, tetapi ibadah meningkat. Ibadah meningkat. Inilah yang membedakan antara orang yang satu dengan orang lain. Di samping memang adanya persiapan-persiapan, ya. Ini yang kita jaga, kita waspadai. Berlalunya Ramadan seakan-akan berlalu pula segala amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kalian seperti para wanita-wanita, ya, yang mencerai-beraikan tenunannya. Min ba'di quwwatin angkatha, setelah kuat kemudian menjadi buyar. Berarti apa? Berarti di sini adanya kebutuhan hifadzu 'alal amal, menjaga amalan. Jadi amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan tetap kita jaga selepas Ramadan. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengatakan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kamu jangan seperti si fulan. Orangnya nggak disebutkan, ya. Abdullah di sini kayaknya Abdullah ibnu Umar, ya. Periwayatnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Berarti yang dibutuhkan bukan orangnya, sehingga namanya nggak disebutin oleh Rasulullah. Orangnya nggak penting, yang penting perbuatannya ini. Kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Ya, jadi jangan kita tinggalkan. Jadi sudah sebelum masuk Ramadan sudah diingatkan, Ramadan ini ibaratnya adalah bulan training, madrasah, tempat pendidikan, pensucian jiwa, kejujuran, ketakwaan, kesabaran, ketabahan, perasaan satu tubuh dengan kaum muslimin. Karena di sini puasa, di Mekah puasa, di Madinah puasa, di seluruh dunia sedang puasa, sama lapar. Lah tatkala kita lepas Ramadan, dampak dari Ramadan ini kalau secara kemauan syariat terbawa. Nanti sampai datang Ramadan berikutnya diperbarui lagi. Diperbarui lagi. Maka di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang biasa qiyamul lail, bagi mereka yang biasa baca Quran, bagi mereka yang biasa
puasa jangan ditinggalkan. Dengan dalil tadi, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Si fulan dulu sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Ini yang pertama yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kita introspeksi. Sehebat apapun kita di dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, pasti adanya kekurangan-kekurangan, adanya muhasabah. Sehingga orang-orang yang sadar betapa dia bisa beribadah kepada Allah, taraweh, puasa, tadarus, sedekah, taat sama orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ini bukan beban bagi dia, tetapi ini adalah kenikmatan yang Allah berikan padanya. Tapi berapa banyak orang yang diberi kesempatan demikian ini kemudian dia merasa ini sebagai beban. Maka di sini kita introspeksi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya ini saja kultum yang bisa kita sampaikan, walaupun sederhana. Semoga amalan ibadah Ramadan kita, tarawih kita, qiraah kita, sedekah kita, berbakti kita kepada orang tua kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dan semoga selepas Ramadan nanti Allah lebih memudahkan kita lagi untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjaga waktu-waktu kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunianya dan mulia di akhiratnya. Ini saja, apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan, al-afu minkum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.